Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwani fillah, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pelajaran yang ke-8 atau Ad-Darsus Tsamin. Sebelum kita memulai Ad-Darsus Tsamin, kita bahas terlebih dahulu yang kita berikan sebagai wajib manzili, ya, PR pada pertemuan yang lalu, halaman 40, Safhah Arba'in. Ya, halaman itu apa? Safhah. Ya, 40 Arba'in. Safhah Arba'in itu tamrinul awal. Ya, di situ tamrinul awal, Iqra waktub. Ya, taib. Jadi langsung saja insyaallah sudah tulis semua ya di buku masing-masing. Ya, tinggal sekarang dibacakan aja langsung. Ya, bergantian. Ya, awalan. Fadhal. Siapa? Duluan. Taib. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Sahih. Ya. Jadi di sini latihan untuk menggunakan isim isyarah, ya, kata tunjuk, baik itu hadhihi, ya, ataupun tilka. Yang baru kita pelajari ini tilka. Ya, adapun hadhihi sudah kita pelajari di awal ya kitab ini. Taib tsaniyan. Wa tilka baqarah. Ya, harokatnya baqaratun. Taib, ahsant. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Naam, sahih. Jadi yang pertama adalah mudzakkar, kemudian yang kedua muannas. Sahih. Taib, ba'dahu tsalitsan. Taib, coba diulangi lagi kalimatnya. Taib, sedikit ya agak dipendekkan lagi ya, karena tidak ada mat. Adzalika. Ya, jadi a-nya jangan dipanjangkan. Ya, adzalika. Jadi langsung. Adzalika masjidun. Jadi seperti itu. Coba diulangi lagi. Adzalika masjidun. La tilka madrasatun. Taib, la tilka madrasatun. Sahih. Taib, ba'dahu. Taib, sekali lagi. Hadza jamalun. Jadi jamalun pendek. Hadza jamalun gitu. Taib, hadza jamalun wa tilka naqatun. Baik. Di sini ya kita selain latihan penggunaan isim isyarah, juga kita latihan ya melancarkan ya bentuk kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Ya, terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Ya, pada kalimat-kalimat ini, contoh-contoh ini, ya semua isim isyarah itu menempati posisi sebagai apa? Mubtada. Ya. Dan kata setelahnya adalah sebagai khobar. Ya, dan ingat hubungan antara mubtada dan khobar apa? Ya, pertama ya harokatnya sama. Ya, sama-sama apa? Sama-sama apa harokatnya? Sama-sama dhammah. Ya. Mubtada dhammah, khobar juga dhammah. Ya, tapi untuk mubtada yang berupa isim isyarah, maka dhammahnya tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Ya, karena isim isyarah ini bentuknya baku. Ya. Sudah seperti itu. Ya, tidak bisa dzaliku
Nah, jadi dhammah nggak bisa. Dzalika. Nah, tapi pada khobarnya, dhammahnya bisa tampak. Ya, dhammahnya bisa tampak. Kemudian juga hubungan antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam jenis. Ya, makanya ya harus kita cocokkan. Ya, kalau misalnya khobarnya mudzakkar, maka mubtada'nya juga harus kita pakai yang mudzakkar. Kalau khobarin muannats, maka mubtada'nya juga harus kita pakai yang muannats. Taib, itulah dasar kita memilih ya isim isyarahnya. Ya, kalau di sini ada jamalun, maka isim isyarah yang benar hadza. Ya, kemudian naqatun, maka isim isyarah yang benar adalah hadhihi atau tilka. Ya, taib. Ba'dahu. Khamisan. Taib, hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Sahih. Ba'dahu. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Sahih. Naam. Ba'dahu. Akhiran. Hadiqatut tajiri. Ya, tajiri. Hati-hati panjang pendeknya, jangan keliru. Ya, hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ya, seperti ini juga kita harus paham ya mana yang menjadi mubtada dan mana yang menjadi khabar. Baik, coba mubtadanya apa? Ada dua kalimat di sini, ada dua jumlah. Ya, jumlah yang pertama hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Kita sudah jelaskan berkali-kali di saburah, di papan tulis, ya, menguraikan kalimat yang seperti ini, mana yang menjadi mubtada'nya, mana yang menjadi khabarnya. Ya. Baik, di sini mana yang menjadi mubtada'? Kalimat pertama, jumlah ula. Hadza baitul muadzini. Mubtada'nya adalah hadza, sahih. Baik, khabar? Khabar apa? Khabarnya baitu. Ya, khabarnya baitu saja. Ya, jangan lupa. Ya, khabarnya baitu saja. Ya. Nah, kemudian kenapa baitu di sini ya? Baru kita ya timbul pertanyaan, kenapa bait kita katakan baitu di sini? Tidak ada dhammah, tidak ada tanwin. Ya, hanya dhammah saja, sedangkan contoh-contoh sebelumnya ya, kita bacanya bagaimana? Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun dengan tanwin. Ya, hadza kalbun wa dzalika qittun, semua dengan tanwin. Nah, itu baru pertanyaan yang timbul. Ya, setelah kita menentukan bait sebagai khobar. Kita membacanya bagaimana? Hadza baitul muadzini. Kita tidak membaca hadza baitun al muadzini. Ya. Kita membaca hadza baitul muadzini. Apa sirnya? Apa rahasianya? Apa sebabnya kita membaca hadza baitul muadzini, baitu tanpa tanwin? Nah, baru di situ kita jelaskan lagi, setelah kita menentukan baitu sebagai khobar, maka kita katakan juga baitu sebagai apa? Mudhaf. Ya, sebagai apa? Mudhaf. Ya, dan kita tahu kaidah mudhaf ini tidak tanwin. Mudhaf itu tidak tanwin. Al-muadzini, ya, otomatis kita katakan kata setelah mudhaf adalah mudhaf ilaih. Yang mana kita tahu kaidah mudhaf ilaih adalah selalu kasrah. Ya. Maka kita otomatis mengatakan hadza baitul muadzini, ni dengan kasrah. Wa tilka hadiqatut tajiri. Nah, ini bagaimana bentuknya? Kurang lebih sama. Ya, atau kita katakan sama persis seperti jumlah al-ula, kalimat yang pertama. Mubtada'nya apa? Tilka. Wa ini kata sambung aja, jadi tidak usah diikutkan. Kemudian khabarnya hadiqatu. Ya, tanpa tanwin, hadiqatu. Taib, hadiqatu selain sebagai khabar dia juga sebagai mudhaf.
Ya, kemudian at-tajiri sebagai mudhaf ilaih. Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Baik, الآن نواصل درسنا. Kita lanjutkan pelajaran kita ila dars tsamin, darsun jadid. Ya, pelajaran yang baru, pelajaran ke-8. Ya, hadiqah taman. Iya, taman. Taman atau kebun. Baik. Khalas? Baik. Al-an ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, ini adalah pengembangan. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami pelajaran sebelumnya ya tentang isim isyarah ya, dan kita lihat di situ kesimpulan yang ada di akhir pelajaran yang ke-7 ya, di situ disimpulkan tentang asmaul isyarah ya, baik untuk yang dekat ataupun untuk yang jauh. Asmaul isyarah lil qarib, hadza dan hadhihi. Asmaul isyarah lil ba'id ya, isim isyarah untuk yang jauh, dzalika dan tilka. Setelah kita memahami ini, maka kita akan dikembangkan ya pemakaian dari isim-isim isyarah ini pada pelajaran yang ke-8. Ya, ad-darsus tsamin. Perhatikan. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya ya kita biasa menemukan jumlah atau kalimat hadza rajulun. Ya, hadza rajulun misalnya. Hadza rajulun. Ya. Kemudian hadza baitun. Hadza baitun misalnya. Hadza rajulun, hadza baitun. Ya. Ini kalimat yang biasa kita jumpai ya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita lihat pengembangannya nanti di pelajaran ini. Perhatikan, di situ ada berapa kalimat. Ini sebagai muqaddimah pembukaan dari ad-darsus tsamin. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Silakan dibubui harokatnya ya supaya ya tidak salah ya dalam bacanya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ya. Jadi artinya lelaki ini ya adalah seorang pedagang. Dan lelaki itu adalah seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Ya, kalau ini kalimat ini sudah ada sebenarnya pada pelajaran sebelumnya. Ya. Hanya saja mubtada'nya di sini sudah ada sebenarnya contohnya pada pelajaran sebelumnya, yang mana posisi mubtada' di sini tidak hanya sebagai mubtada' tapi dia juga sebagai apa? Mudhaf. Ya, sudah ada contohnya, ya. Jadi ini bukan kalimat yang kedua, dari baris yang kedua ini sebenarnya bukan kalimat yang baru.
Baik, baris ketiga. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ya. Rumah ini miliknya pedagang, ya pedagang tersebut, ya pedagang itu, wa dzalikal baitu, dan rumah itu lit-tabibi, miliknya dokter tersebut atau dokter itu. Ya, jadi ini menyambung kalimat yang sebelumnya. Ya, menyambung kalimat yang sebelumnya. Ya, kalau tadi kalimat pertama menjelaskan bahwasanya lelaki ini adalah seorang pedagang. Kemudian lelaki itu adalah seorang dokter. Pedagang dan dokter ini sudah dibicarakan sebelumnya. Sehingga pada kalimat yang ketiga, ya, pedagang dan dokternya, ya, bentuknya tidak lagi seperti kalimat pertama. Kalau kalimat pertama kan, perhatikan. Hadzal rajulu tajirun. Hati-hati. Hati-hati penggunaan mat, ya. Tajirun. Ya. Wa dzalika ar-rajulu ya. Jadi kalimat yang ketiga menyambung ini, ya. Hadzal baitu lit-tajiri ya, wa dzalika lit-tabibi. Ya. Ya, jadi perhatikan kata tajir di sini tidak lagi bentuknya seperti ini. Tapi dia ditambahkan sebenarnya di sini, tajir di sini ditambahkan apa? Al. Ya, bentuk asalnya seperti ini. At-tajir. Tapi kemudian ditambahkan apa? Li di depannya. Li ini harfu apa? Harfu jar. Mumtaz. Harfu jar fungsinya apa? Mengkasrohkan kata setelahnya. Nah, bentuk, ya, perubahan kata kalau didahului harfu jar adalah menjadi seperti ini. Ini harus dipahami. Ya, kalau ada kata berawalan al, ya, didahului lam, ya, harfu jar li, maka perubahannya menjadi seperti ini. Ya, jadi apa yang hilang? Hamzah wasalnya hilang. Ya, dan ini langsung disambung. Ya, menjadi seperti ini. Lit tajiri. Jadi tajir di sini tidak lagi tanpa al, tapi dengan al. Kenapa? Karena tajirnya sudah dikenal. Artinya sudah dikenal bagaimana? Sudah dibicarakan sebelumnya. Ya, ini namanya kalimat yang berhubungan, ya, dengan kalimat sebelumnya. Begitu juga tabib sama, ya. Tabib juga asalnya didahului al, kemudian ditambahkan li. Li ini fungsinya apa? Menunjukkan kepunyaan, ya. Menunjukkan kepunyaan. Seperti huruf fi menunjukkan apa itu fi? Keterangan tempat. Ya. Harfu jar menunjukkan keterangan tempat. Taib badahu baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, di sini ada kalimat baru, ya, seperti misalnya amama. Ya, ini kata baru, ya, yang menunjukkan keterangan tempat. Pernah sekali, ya, saya selipkan di pembahasan pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya,
tentang keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, dalam bahasa Arabnya itu disebut dzaraf. Ya. Kalau keterangan waktu, ya umumnya yang sering kita pakai itu contohnya seperti ba'da dan qabla. Ya, kalau keterangan tempat, ya ada 6. Ya. Ada 6 yang menunjukkan ya arah, ya, menunjukkan arah. Ada arah depan, arah samping, ya, arah belakang, kemudian samping jadiin satu, ya, samping kanan kiri jadiin satu, ya, kemudian ada atas, ada bawah, berarti 5. Ya, berarti ada 5 karena samping kiri kanan ya jadi satu. Kalau samping belum, ya. Dulu hanya 4, ya. Dulu ada 4, ya, depan, belakang, atas, bawah aja. Ya udah nggak apa-apa, itu aja dulu. Sampingnya nanti aja. Ya. Jadi depan amama. Belakang khalfa. Ya, kalau atas apa? Masih ingat? Fauqa. Ya, kalau bawah tahta. Semuanya ya kata yang berakhiran fathah. Ya, berakhiran apa? Fathah. Ini yang disebut dengan dzaraf istilahnya. Semua sudah catat, ya? Sudah? Sudah, ya, waktu itu, ya. Baik. Ini disebut dengan dzaraf, keterangan. Ya, dan keterangan di sini adalah keterangan tempat, dzarful makan namanya. Dan dzaraf ini fungsinya sama seperti harfu jar, sama. Mengkasrohkan isim setelahnya. Ya, makanya kita dapati masjid, ya, berharokat kasroh akhirnya. Amamal masjidi. Taib. Dilihat dari kalimat ini, kalimat yang keempat, ya, baris keempat ini ada 2 kalimat, ya, seperti sebelum-sebelumnya ada 2 kalimat. Kalimat pertama, al-jumlatul ula baitut tajiri amamal masjidi. Ini juga harus kita pahami susunan mubtada khobarnya. Mubtadanya sama, ya, seperti sebelum-sebelumnya. Mana yang menjadi mubtada? Baitu. Kemudian baitu di sini, ya, kita katakan juga selain sebagai mubtada sebagai mudhaf. Kemudian at-tajiri mudhaf ilaih. Kemudian mana khobarnya? Kita katakan at-tajir sebagai mudhaf ilaih. Ya, sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih tidak, ya, mungkin menduduki posisi khobar, dia mudhaf ilaih. Ya, karena berbeda. Khobar itu nanti harus apa? Dhammah. Ya, sedangkan mudhaf ilaih harus apa? Kasrah. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi kalau mudhaf ilaih. Ya, tidak bisa kita katakan dia sebagai khobar. Mana khobarnya? Otomatis setelah kata setelahnya. Ya. Nah, seperti halnya harfu jar. Ya, harfu jar. Contoh-contoh kalimat sebelumnya yang kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Di antara contoh khobar adalah apa? Harfu jar beserta apa? Isim setelahnya. Misalnya apa? Muhammadun fil masjidi. Ya, misalnya apa? Muhammadun fil masjidi. Coba dibayangkan, Muhammadun fil masjidi. Apa mubtada'nya? Muhammadun fil masjidi. Mana mubtada? Muhammad. Khabarnya fil masjidi. Ya. Sama halnya dengan, ya, kata yang ada di hadapan kita sekarang. Ya, dzaraf. Maka menjadi khabar apa? Amamal masjidi.
Ya, semuanya ya posisinya sebagai khabar. Ya, semuanya posisi sebagai khabar. Dan khabar yang seperti ini ya tidak bisa kita terangkan ya dhammahnya mana, kemudian jenisnya apa, nggak bisa. Ya. Ingat, yang bisa kita terangkan dhammah dan jenisnya hanya pada khobar yang tunggal. Khobar tunggal maksudnya apa? Khobar yang satu kata. Ya, seperti contoh-contoh di atas. Ya, apa? Nah, contohnya tajirun. Ya, apa lagi? Di bawahnya mahmudun. Ya, itu contoh khobar tunggal. Ya. Tapi kalau litajiri, hadzal baitu litajiri. Khobarnya mana? Litajiri. Khobarnya apa? Litajiri. Harfu jar dan isim. Ya, harfu jar dan isim, sama seperti Muhammadun fil masjid. Taib. Mungkin antum masih bertanya-tanya itu ya al-baitu sebagai apa? Ya, kemudian hadzal rajulu sebagai apa? Nanti di akhir kita jelaskan. Taib, badahu liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ya, milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu? Ya, tilka yang itu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini, ya, jadi dijawab pertanyaan tadi. Kan ditanya, mobil ini milik siapa? Ya, maka dijawab hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Wa tilka lit-tajiri. Ya, mobil yang ini punyanya dokter. Adapun mobil yang itu punyanya apa? Pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Nah, mobil ini asalnya dari mana? Jepang. Ya, maksudnya buatan Jepang. Ya, wa tilka min Amerika. Dan yang itu berarti mobilnya siapa? Tajir. Mobilnya tajir. Tilka ini tajir. Min Amerika. Jadi dari Amerika. Itu buatan Amerika. Ya, baik. Pertanyaannya sekarang yang harus kita jawab dan harus dijelaskan, ya, apa posisi dari ar-rajul, al-baitu, kemudian as-sayyaratu. Ar-rajulu, al-baitu, kemudian apa? As-sayyaratu untuk jumlah atau kalimat kedua yang terakhir. Untuk menjawabnya, untuk menjelaskannya, kita coba uraikan sekarang. Mulai dari kalimat pertama, kita uraikan mubtada dan khobar. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama atau dalam baris yang pertama, hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Baik, ayo kita uraikan di sini. Hadza sebagai mubtada. Mana khobar? Ya, mungkin kalau yang masih ya ini ya pemula kan langsung mengatakan ya rajul. Karena kalau kita lihat di buku ar-rajul dhammah, maka dikatakan khobar, seperti itu misalnya. Ya. Karena kata setelahnya tajir enggak ditulis harokatnya apa? Ya, enggak ditulis harokatnya apa. Nah, padahal ya kalau kita pahami, dan ini akan kita pahami insyaallah di pelajaran ini, bahwa kalau kita katakan ini sebagai khobar, ini sebagai apa? Ya, maka sebenarnya yang menjadi khobar bukan ar-rajul, tapi tajir yang menjadi khobar.
Karena menjelaskan hadza. Hadzanya itu ya adalah apa? Tajirun. Ya, ini ya adalah tajirun. Ar-rajul sebagai apa? Ar-rajul ya adalah penjelas dari apa? Isim isyarah ini. Jadi isim isyarah ini menunjuk apa sih? Apa yang ditunjuk oleh isim isyarah ini? Ya, kemudian yang ditunjuk itu dijelaskan bahwa dia adalah tajirun. Inilah fungsi khobar. Nah, jadi statusnya ar-rajul kalau dalam istilah bahasa Arab ini disebut dengan al-musyaru ilaih, yaitu isim yang ditunjuk. Isim yang ditunjuk. Ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan buku ini bagus. HP ini apa misalnya? HP ini baru. Ya. Pena ini misalnya apa? Baru ya. Pena ini baru. Ya. Pena ininya kan isim isyarah. Penanya sebagai apa? Bukunya sebagai apa? HP-nya sebagai apa? Nah, itu disebut dengan apa? Al-musyaru ilaih. Isim yang ditunjuk. Ya, isim yang ditunjuk. Nah, al-musyaru ilaih ini hukumnya ini harus kita perhatikan. Karena hukum di sini menentukan harokat akhir. Ya, hukum dalam sebuah kata dari kalimat ya ini menentukan harokat akhir. Kalau kita katakan dia sebagai mudhof misalnya, maka kita katakan harokat akhirnya mudhof itu tidak boleh tanwin. Ya. Cuman itu aja. Ya cuman itu aja. Terus gimana nentuinnya? Fathah, kasroh, dhammah. Ini lain lagi. Ya, untuk menentukan fathah, kasroh, dhammah nanti kita tentukan apakah dia sebagai mubtada atau khobar. Ataukah ada misalnya harfu jar sebelumnya. Ya. Gitu. Kalau kita katakan misalnya hukumnya kata ini adalah mudhof ilaih. Nah, kita katakan harokat akhirnya kasroh. Sudah. Apakah tanwin apa enggak? Lihat, kalau dia ada al tidak pakai tanwin. Kalau tidak ada al pakai tanwin. Kalau ada al tidak pakai tanwin, seperti itu. Ya, jadi hukum kalau kita katakan hukumnya sebagai apa? Nah, ini menentukan harokat akhir. Ini kita katakan khobar. Khobar harus dhammah. Harokat akhirnya. Apakah tanwin atau tidak? Umumnya adalah tanwin. Karena keumumannya khobar itu tidak pakai al. Walaupun ada khobar nanti yang memakai al. Baik, di sini al-musyaru ilaih ya atau isim yang ditunjuk hukumnya mengikuti hukum isim isyarah. Silakan dicatat ya. Isim yang ditunjuk ya atau dalam bahasa Arab disebut dengan al musyaru ilaihi. Kan ada mudhof ilaih, ini musyaru ilaihi. Al musyaru ilaihi. Kalau kita bahasa Indonesianya gimana? Biar bisa dicatat al musyaru al-musyaru ilaihi. Al-musyaru ilaihi hukumnya mengikuti hukum apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu apa aja? Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ya. Jadi al-musyaru ilaihi, isim yang ditunjuk hukumnya mengikuti isim isyarah. Mengikuti kata tunjuknya. Artinya apa? Kalau isim isyarahnya, kata tunjuknya, hukumnya dia harus dhammah,
maka al-musyaru ilaihinya juga harus dhammah. Kalau misalnya hukumnya al-musyaru isim isyarahnya harus kasrah, maka al-musyaru ilaihi juga akan kasrah. Kalau hukum isim isyarahnya harus fathah, maka al-musyaru ilaihi juga akan berokat fathah. Ini maksudnya apa? Hukum al-musyaru ilaihi mengikuti apa? Isim isyarah. Nah, di sini al-musyaru ilaihi harokatnya apa? Seharusnya kita tidak perlu menuliskan dhammah di situ. Kita coba, di buku kan sudah ditulis dhammah soalnya kan? Ya kan? Seharusnya kita tidak, kalau mau latihan tidak usah tulis dhammah. Ya, tapi dhammah di sini sebenarnya berusaha menjelaskan harokat dhammah yang ditulis di sini, berusaha menjelaskan bahwa ya, al-musyaru ilaihinya ini hukumnya mengikuti apa? Isim isyarah. Ya. Dan buktinya apa dia mengikuti isim isyarah? Buktinya adalah isim isyarahnya statusnya sebagai apa? Mubtada. Mubtada harokatnya apa? Dhammah. Ya, mubtada harokatnya apa? Dhammah. Maka ini menjadi bukti ya bahwa al-musyaru ilaih ya yang di sini berharokat dhammah ya, dia mengikuti isim isyarahnya hadza yang mana posisi sebagai mubtada dan mubtada harus dhammah. Hanya saja untuk isim isyarah harokat dhammahnya tidak terlihat. Tapi harokat dhammah tersebut tampak pada al-musyaru ilaih. Ya, karena al-musyaru ilaihinya berupa kata seperti itu ya, jadi dia bisa menunjukkan harokat dhammah di akhirnya. Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, ini simpel aja ya, mungkin tidak perlu dicatat atau silahkan dicatat juga, bahwa al-musyaru ilaihi ya ini selalu diawali al. Diawali apa? Al. Jadi jangan membuat kata al-musyaru ilaihi tanpa al. Ya, jadi al-musyaru ilaihi ini selalu pakai al. Ya, hadzal rajulu. Jangan buat al-musyaru ilaihi hadzal rajulun, enggak. Kalau hadzal rajulun itu sudah otomatis hadza mubtada, rajulun khobar. Seperti apa? Seperti ini. Ini mubtada, ini khobar. Ya. Tapi kalau seperti ini, maka ini menjadi mubtada, yang ini menjadi al-musyaru ilaih, maka dua kata ini masih membutuhkan satu kata lagi sehingga menjadi kata yang sempurna. Paham? Coba dipahami ini. Ya, ini perbedaan antara kalimat ini dan kalimat ini. Ya. Kalau kalimat ini hadza rajulun, ini kalimat sempurna. Karena sudah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Kalau kita terjemahkan kita langsung paham artinya. Ini seorang laki-laki. Paham nggak dari kalimat ini? Paham nggak? Paham ya? Bisa dipahami ya? Ada kesimpulan, ada faedah dari kalimat tersebut. Ini seorang laki-laki. Tapi kalau ini kita mengartikannya bagaimana? Kalau hanya ini aja. Laki-laki ini, seorang laki-laki ini, ya kalau kita bilang kayak gitu orang masih nunggu kita. Maksudnya apa gitu? Ya, karena belum menjadi kalimat sempurna, belum memberikan faedah. Seorang laki-laki ini, orang masih nunggu kita ini. Berarti masih butuh apa? Kata setelahnya. Dan kata setelahnya itulah sebagai khobar. Seorang laki-laki ini adalah pedagang, tajirun. Nah, itulah khobarnya sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat sempurna yang memberikan faedah, bisa dipahami. Taib, mafhum? Fahimtum?
Ya, jadi pelajaran ini ya, pelajaran 8 ini pelajaran yang singkat, ringkas, dan fokusnya mengajarkan kepada kita bagaimana penggunaan ya isim isyarah dengan tambahan al-musyaru ilaih. Ya, dengan tambahan apa? Al-musyaru ilaih. Ya, betul. Bisa. Bisa milih. Iya. Jadi dia hanya menjelaskan saja, tambahan. Ya, makanya kan pengembangan ya dari pelajaran sebelumnya. Intinya ya hadanya. Tapi misalnya kita ingin menjelaskan hadza di sini supaya orang jangan salah. Ya, hadza ini maksudnya yang kita tunjuk ini seorang laki-laki misalnya. Hadza yang kita tunjuk ini misalnya sebuah rumah. Hadzal baitu jadidun misalnya boleh. Ya. Hadzal baitu jadidun. Ya. Silakan dibuat khobar sendiri, ya. Bebas. Yang penting jangan salah. Ya, kalau al-musyaru ilaihinya mudzakkar pakai isim isyarah yang mudzakkar. Mau hadza mau dzalika silahkan. Kalau misalnya rumahnya dekat pakai hadza, kalau rumahnya jauh pakai dzalika. Ya. Itu saja, jangan keliru. Ya, jadi jenisnya harus sesuai. Ya, al-musyaru ilaih dengan isim isyarah harus sama dalam jenisnya. Ya, seperti mubtada dan khobar. Ya, seperti mubtada dan khobar. Nah, jadi kaidahnya apa tadi? Yang penting untuk al-musyaru ilaih hukumnya mengikuti ya isim isyarah. Sebenarnya hukum ini kalau kita jelaskan dia bercabang jadi dua. Yang pertama ya tadi jenisnya. Ya, jenisnya. Hukumnya mengikuti isim isyarah, berarti jenisnya. Yang pertama jenisnya. Ya, jadi jenisnya harus sama antara al-musyaru ilaihi dengan apa? Dengan isim isyarah harus sama. Iya, kemudian yang kedua, ya cabang yang kedua ya dari penjelasan hukum tadi ya, harokatnya. Ya, harokat akhirnya mengikuti harokat akhir isim isyarah. Ya, statusnya isim isyarah sebagai apa? Kalau sebagai mubtada berarti dhammah. Iya. Nah, itu ya tambahan sedikit ya bahwa al-musyaru ilaih selalu didahului al atau diawali al. Fahimtum? Fi soal ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke latihan. Ya, jadi kalau kita mau uraikan semua kalimat-kalimat tersebut, maka kita katakan misalnya kalimat ke 3, ya jumlah yang ketiga. Hadzal baitu litajiri. Hadza sebagai mubtada. Ya. Kemudian al-baitu al-musyaru ilaih. Ya, al-musyaru ilaih. Kemudian khabarnya apa? Litajiri. Ya, litajiri. Kemudian ada jumlah yang terakhir. Ya, jumlah yang terakhir hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi sebagai hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi sebagai mubtada. As-sayyaratu al-musyaru ilaih. Khabarnya apa?
lit-tabibi. Mumtaz. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Hadhihi mubtada. As-sayyaratu al-musyaru ilaih minal yabani khabar. Ya. Wa tilka min Amerika. Tilka sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Min Amerika. Hakadha. Sahlun, gampang? Kalau udah ngerti gampang insyaallah. Ya. Kalau udah ngerti gampang insyaallah. Taib, at-tamrin alladhi ba'dahu, yang setelahnya, at-tamrinul awal. At-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan teks yang di atas. Ya, berkaitan dengan teks yang di atas. Jawabannya ada di sana, silahkan dicari. Awalan, siapa duluan ini? Siapa duluan? Pak Dedi ya. Saya bacakan aja kalimatnya, silahkan dijawab. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Nah, jadi kuncinya ada di hadza dan dzalika. Ya, jangan keliru. Silakan dicocokkan, dicari jawabannya dari teks di atas. Ya. Man hadzal rajulu wa man dzalika ar-rajulu. Maka jawabnya bagaimana? Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar tabibun. Mumtaz, hakadha. Ya, jadi jawabannya itu adalah kalimat pertama. Plak, persis. Ya, semuanya tinggal di copy paste aja. Taib thaniyan, masmut tajiri. Ismut tajiri Muhammadun. Atau apa? Mahmudun, bukan Muhammadun. Ya, Mahmudun. Ya. Siapakah? Ya, jadi pertanyaannya siapakah nama pedagang itu? Ya, ismut tajiri Mahmudun. Taib, masmut tabibi. Ya, salisan masmut tabibi. Ismut tabibi Sa'idun. Mumtaz. Taib, rabi'an, min aina sayyaratut tabibi? Sayyaratut tabibi minal yabani. Hakadha. Itu jawabnya ya. Sayyaratut tabibi minal yabani. Taib, khamisan, min aina sayyaratut tajiri? Tajiri. Min Amerika. Sayyaratut tajiri min Amerika. Ya. Baik, sahih. Ba'dahu sadisan, aina baitut tajiri? Baik, mumtaz. Baitut tajiri amam al-masjidi. Sabi'an, aina baitut tabibi? Baitut tabibi khalfal madrasati. Mumtaz. Taib. Naam. Al-an at-tamrin tsani wajib manzili. Sahih? Wajib manzili ya. 12. Ya, ada 12 nomor. Lumayan ini. Dan agak panjang-panjang. Tafadhal dicicil ya.
pengerjaannya. Waktu seminggu ini cukup, sangat cukup insyaallah. Iqra waktub. Ya, jadi kita tinggal baca ya. Pada pelajaran pekan depan insyaallah tinggal baca aja jawabannya. Nah, nulis silakan tulis sendiri. Ya. Kan di sini memang tidak diajarkan ya menulis ya. Kalau di buku-buku bahasa Arab mungkin yang lainnya dia lengkap ya, dan nulisnya juga. Insyaallah latihan sendiri menulis ya, dan dari yang saya lihat ya lumayan lah. Ya, nggak ada yang terlalu kesulitan ya untuk menulis bahasa Arab. Taib at-tamrin ats-tsalits. Iqra' al-mithal al-atiya thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Taib, jadi disuruh baca dulu contoh berikut, kemudian rubahlah kalimat-kalimat setelahnya mithlahu ya, menjadi seperti ya contoh ya, yang pertama. Misal di situ ada misal contoh, hadza kitabun ya, kemudian dirubah ya kalimat tersebut ya menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Baik. Kalau kalimat ini diuraikan, kita uraikan dulu supaya kita tahu apa yang kita rubah, apa yang kita tambah. Hadza kitabun mubtada khabar. Hadza mubtada kitabun khabar. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadza sebagai mubtada, al kitabu al musyaru ilaihi. Khabarnya mana? Li Muhammadin. Taib. Catat itu, dipahamkan itu. Kemudian raqam awal ya, nomor 1 sampai nomor 10. Kalau kita lihat di situ kita sudah diberikan khobar. Betul atau tidak? Sahih la? Kita sudah diberikan khobar. Ya, berarti apa yang harus kita perbuat? Mengubah susunan kalimatnya dari yang tadinya mubtada tanpa al-musyaru ilaihi ya, hanya dengan khobar saja. Kemudian kita rubah khobarnya menjadi al-musyaru ilaihi. Perhatikan. Kitabun, misal tadi, kitabun, hadza kitabun. Kitabunnya asalnya sebagai khobar. Kemudian kitabun yang sebagai khobar ini kita rubah menjadi al-musyaru ilaihi. Berarti otomatis kita butuh khobar kan? Nah, maka khobar-khobarnya di situ sudah ditulis semua. Berarti kita tinggal merubah khobar menjadi al-musyaru ilaihi. Paham tum? Baik. Silakan dibuat. Jangan keliru, hati-hati untuk khobarnya. Karena di situ khobarnya banyak yang memakai harfu jar dan ada juga yang idhofah. Ada juga yang idhofah. Hati-hati jangan keliru membaca khobarnya. Taib awalan, tafadhal, hadza tabibun. Silakan dibuat kalimat perubahannya. Hadza tabibun berubah menjadi, kenapa tabibi? Kenapa bi kasrah? Hadzat tabibu pakai ya, jangan hadzal tabibu. Di sini termasuk apa? Al syamsiyah. Ya, alnya syamsiyah. Hadzat tabibu. Ya, hadzat tabibu minal hindi. Taib sahih. Ya, minal hindi, kasrah hindi. Kenapa? Karena ada harfu jar min. Taib ahsant. Thaniyan, hadhihi sayyaratun. Berubah menjadi hadhihi sayyaratu lil mudiri. Sahih. Nah. Ya. Jadi mobil ini miliknya pimpinan.
ya miliknya pimpinan atau direktur, mudir. Baik, salisan dzalika waladun menjadi dzalikal waladu. Kenapa ni? Kenapa ni? Dari mana ni? Kenapa? Atau dipisah nggak apa-apa. Dzalikal waladu, silakan baca ibnu atau ibni. Taib. Silakan selesaikan. Ibnul mudarrisi. Taib. Ahsan. Ya, dzalikal waladu ibnu. Pertanyaan, kenapa ibnu? Kenapa ibnu? Pertama, ibnu dengan dhammah. Kenapa? Karena dia sebagai khobar. Karena dia sebagai apa? Khobar. Ini semua adalah khobar. Tapi kemudian ibnu dhammah. Dhammahnya tanpa tanwin. Kenapa? Kenapa tanpa tanwin? Kenapa ibnunya tanpa tanwin? Karena mudhaf, ya. Kenapa dia tanpa tanwin? Karena selain sebagai khobar, dia juga sebagai mudhaf. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Jadi anak laki-laki itu adalah siapa? Anaknya guru, ya, anaknya guru. Taib rabi'an. Ya, mudarris berarti guru laki-laki, ya, anaknya guru laki-laki tersebut. Taib rabi'an. Ya, tilka sa'atun menjadi min Swisra. Ya, taib. Tilka sa'atun menjadi tilka sa'atu, jam itu, ya, apakah ini jam tangan, ya, atau jam dinding, ya, min Swisra, dari Swiss. Namanya terkenal kan jam dari Swiss, ya. Apa jam dari Swiss? Ya? Casio dari mana Casio? Jepang, ya. Swisra. Ya. Kalau dari asal di Swiss berarti jam mahal. Ya. Zalisan, dzalikal waladu, dzalikal waladu. Dzalikal waladu, enggak apa-apa dipisah juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Dzalikal waladu ibnu. Kalau mau disambung ya enggak boleh, dia juga boleh. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya, tapi kalau kita supaya memperjelas, ya. Artinya ini khobarnya, ini al musyar ilaih, boleh silakan diputus. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi, silakan. Baik, badahu rabi'an atau khamisan. Hadzal baitu lil muhandisi. Baik, sahih. Ya, hadzal baitu lil muhandisi. Baik, sadisan. Hadza qalamun. Hadzal qalamu li
Li'abba harokatnya yang jelas. Kenapa su? Perhatikan di situ, hati-hati, ada huruf apa? Li, ada harfu jar, berarti li'abba si. Si saja tanpa tanwin. Hah? Li'abba Abbasin tanwin, ya. Abbasin, ya, tanwin. Ya, nama laki-laki itu memakai tanwin, tidak seperti nama perempuan. Nama perempuan yang tidak memakai tanwin, tapi nama laki-laki memakai tanwin. Li Abbasin. Apakah itu dhammatain atau di sini kasratain? Paham ya kenapa Abbasin? Kenapa kasrah? Ada li. Ya, ada harfu jar li. Taib sabi'an dzalika rajulun. Dzalikar rajulu. Dzalikar rajulu muadzinun. Nah, sahih. Ya, berarti muadzinun sebagai apa? Khobar. Ya, khobar tunggal. Taib thaminan hadhihi baydatun. Hadhil baydatu kabiratun. Sahih. Ya, hadhil baydatu kabiratun. Paham semua artinya? Kalau enggak paham ditanyakan ya. Besar. Bentuk muannasnya sahih, ya. Karena mubtada dan khobar harus sama jenisnya, ya, untuk mudzakkar atau muannas. Taib tasi'an hadza mindilun. Wasikhun, hadzal mindilu wasikhun. Ya. Faham tu makna? Paham maknanya? Wasikhun apa? Kotor. Ya, wasikhun apa? Kotor. Iya. Karena mindil mudzakkar. Kalau misalnya muannats kita bilang kotor, misalnya saburo. Saburatun papan tulis. Hadhihi saburatu wasikhatun. Ya, tambahkan tak marbutah di akhirnya, wasikhatun. Taib ashiran hadhihi aqibatun menjadi Taib hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini miliknya guru laki-laki itu. Tapi soal atau pertanyaan sampai sini? Harus banyak latihan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan at-tamrin ar-rabi'. Latihan yang keempat, iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Iqra', bacalah contoh berikut al-mithal al-atiya. Thumma, kemudian, kawwin, bentuklah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan, wa ajwibatan, dan jawaban-jawaban. Ya, seperti contoh tersebut. Ya, contohnya sudah ada di situ yang di atas. Ya. Liman hadzal kitab. Ya. Jadi kenapa dia pakai alkitab di situ? Karena ada gambar buku. Ya, jadi dia pakai alkitab.
Yang ditanya adalah buku, karena gambarnya buku. Liman hadzal kitabu. Perhatikan harokatnya. Liman hadzal kitabu. Silakan ditulis harokatnya kalau memang belum paham. Liman hadzal kitabu. Liman hadzal kitabu, maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Kenapa pakai Muhammad? Karena ada penunjuk di situ ya, kata Muhammad dalam kurung. Ya. Paham tuh? Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah bertanya tentang kepemilikan dan menjelaskan pemiliknya. Karena pertanyaannya pakai liman. Liman itu gabungan antara apa? Liman gabungan antara ditambah apa? Man. Man artinya apa? Siapa? Ini milik. Maka menjadi siapa? Milik siapa? Atau punya siapa? Maka jawabannya berarti pakai li. Liman hadzal kitabu li Muhammadin. Fahimtum? Baik, fadal. Siapa sekarang? Awalan. Qalamu atau qalamun? Taib, tanpa tanwin ya, karena al. Taib, ahsan. Hadzal qalamu li Abbasin. Mumtaz. Hakadha. Ya, hadzal qalamu li Abbasin. Taib, ba'dahu. Thaniyan. Liman hadzal miftahu? Na'am. Hadzal miftahu panjang. Hadzal miftah li aliyin. Lam tidak bertasydid. Li aliyin. Ya-nya aja yang tasydid. Ya. Li aliyin. Ya. Hadza al-miftahu li aliyin. Sahih. Thalithan. Liman hadhihi sayyaratu? Naam. Lil mudiri, hakadha. Sahih. Lil mudiri. Ya, karena ada alnya, ya. Lil mudiri. Sahih. Taib, ba'dahu rabi'an. Baqarah. Baqaratun. Liman hadhil baqaratu? Sahih. Naam. Al-jawab, jawabannya lil, naam, sahih. Lil fal fathah dong, karena itu pakai alif. Iya kan? Iya, karena di situ pakai alif, tinggal pakai fathah, nggak mungkin kasroh, nggak mungkin juga dhammah, karena alif. Lil, iya pasti alif, pasti apa? Fathah, karena alif, nggak mungkin kasroh, nggak mungkin dhammah. Tinggal fa-nya aja tadi anak kasih tahu fa. Lil fallahi, sahih. Kenapa hi? Pakai li, ya, pakai li, sahih. Seperti di atasnya lil mudiri. Taib. Hadhil baqaratu lil fallahi. Sahih. Fallah itu peternak, ya, bisa juga petani, ya.
Khamisan. Taib, sahih. Itu gambar tas ya, kurang lebih lah. Ya. Liman hadhil haqibatu? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Sahih. Nah. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Taib, sadisan. Liman hadza hadzal. Nah, liman hadzal kursiyu. Nanti jangan lupa semua ditulis ya. Mungkin kalau sekarang nggak sempat selesai ya, nanti di lengkapi di rumah. Hadzal kursiyu li Ammarin. Mumtaz. Ahsant. Taib, sabi'an. Hadihid berarti ya, al syamsiyah. Liman ha? Naam, sahih. Liman hadhid dajjajatu? Li bin. Kenapa tu? Ada li. Ada li. Naam. Li bintil fallahi. Hakadha. Sahih. Ya. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Ya. Kita coba uraikan yang satu ini. Hadhihi dajjajatu li hadhihi sebagai mubtada. Ad-dajjajatu sebagai al-musyaru ilaih. Khabarnya mana? Khabar? Semuanya khabar. Pertanyaannya, kalau kita mau uraikan lagi, bin li harfu jar. Ya. Binti sebagai mudhaf. Ahsantum. Ya, binti sebagai apa? Mudhaf. Ya. Mudhaf tidak boleh tanwin. Harokatnya tergantung dia sebagai apa. Bisa sebagai mubtada, nanti dia kalau mubtada berarti dia dhammah. Bisa sebagai khobar. Ya, kalau di sini dia bukan sebagai khobar. Khobarnya ini semuanya dengan li. Ya. Tapi dia sebagai apa? Binti di sini sebagai isim setelah li. Isim setelah li, gitu aja. Isim setelah li harus kasrah. Berarti dia mudhafnya di sini kasrah. Al-fallahi mudhaf ilaih, jelas. Taib, ahsan. Taib, thaminan. Liman hadza sa'atu mudzakkar muannas. Liman hadhihi sa'atu. Mumtaz. Libnil mudiri. Ahsant. Mumtaz. Ya. Ya, jadi persis seperti di atas. Ya, hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Seperti ini dia, persis sama. Ya, khobarnya mana? Khobarnya libnil mudiri, semuanya khobar. Taib, badahu. Tasi'an. Liman hadzal baitu? Lit tabibi. Masih belum terbiasa al-qamariyah al-syamsiyah ya. Ya. Iya. Itu dia. Taib.
ba'dahu 'ashiran. Mumtaz. Liman hadhil mil'aqatu. Hati-hati panjang pendeknya. Lit talibi. Mumtaz. Ahsant. Ya, hadhil mil'aqatu lit talibi. Barakallahu fikum. Ya. Seperti kita cukup sampai di sini. Ya. Supaya teman-teman kita yang lain tidak terlalu banyak tinggalannya, ya. Nanti ya pekan depan nanti kita masih bahas lagi separuh dari pelajaran ya ke 8 ini insyaallah taala. Ya, jangan lupa PR-nya. Ya. Ya. Fi soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kelas? Alhamdulillah. Ya, semoga ya kita bisa semangat terus ya untuk ya melatih ya. Apa yang sudah kita pelajari ini perlu banyak latihan tentunya ya. Dan juga harus menghafal ya, menghafal mufradat ya, kosakata yang sudah dipelajari supaya enggak bolak-balik lagi ya. Baik. Itu saja yang mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini ya, asalkan kita niatkan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena bahasa Arab ini tidak lain adalah bagian dari agama kita, sehingga apabila kita niatkan ya dengan niat yang ikhlas maka insyaallah kita akan mendapatkan ya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.